Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Intermediate Accounting dengan dosen pengampu Ibu Natalia Titikwiani SPD MAK AK. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah semua kewajiban perusahaan yang jatuh temponya 1 periode atau 1 tahun akuntansi. Pelunasannya tidak menggunakan aktiva lancar. Hutang jangka panjang ini umumnya digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam merealisasikan rencana-rencana strategis perusahaan, misalnya untuk penambahan modal, mesin-mesin, dan modal aktiva baru. Peluasan pabrik atau membayar hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya itu hutang jangka panjang dalam dunia usaha. Untuk para pelaku usaha, meminjam dana untuk kelangsungan bisnis mereka dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bisa, walaupun hal ini kurang baik untuk kesehatan keuangan usaha mereka. Jenis pinjaman yang umum dipilih untuk mengembangkan usaha adalah pinjaman jangka panjang. Jatuh tempo pembayaran jenis pinjaman ini berkisar antara 5 hingga 20 tahun. Tergantung pada kesepakatan pihak meminjam dan pihak meminjami. Contoh pihak yang meminjami sebagai sumber pinjaman antara lain investor, bank, atau perusahaan lain. Dana yang diperoleh dapat digunakan untuk proses produksi, pemasaran, pengembangan dan riset, biaya operasional dan alat, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Namun untuk memperoleh pinjaman ini tidaklah mudah karena pihak peminjaman harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya adalah memiliki jaminan. Bentuk jaminan untuk hutang jangka panjang bisa berupa aset tidak bergerak, misal sertifikat bangunan, gedung, atau tanah. Selanjutnya yaitu ada macam-macam hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu hutang obligasi. Hutang ini timbul dari pengeluaran surat obligasi bentuk obligasi government bond dan corporate bond, registered bond, coupon bond atau bearer bond, term bond, serial bond. Selanjutnya itu hutang hipotek, di mana suatu pinjaman hutang jangka panjang dengan jaminan benda tidak bergerak seperti gedung, mesin. Yang ketiga yaitu wesel, bayar jangka panjang, di mana perpanjang minimal waktunya 30 hari, maksimal 60 hari. Wesel dibagi menjadi dua, yaitu wesel berbunga dan wesel dengan bunga 0. Dan selanjutnya ini saya ingin menjelaskan contoh soal hipotek. Yang pertama yaitu tanggal 1 Agustus PT Amiralab menarik pinjaman hipotek sebesar 20 juta dengan biaya administrasi 1 juta, diangsur 6 bulan sekali, bunga 15% per tahun, jangka waktu pelunasan 20 bulan. Dan ini adalah jawabannya. Jurnal pinjaman hipotek, kasnya 9 juta, biaya adminnya 1 juta, utang hipoteknya 20 juta. Jurnal tanggal 1 Agustus untuk angsuran dan bunganya, yaitu bunganya 15% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan dikali 20 juta, dan hasilnya yaitu 1.500.000. Hutang hipotek 20 juta per 20 bulan yaitu 1 juta untuk bulan 1 juta untuk per bulan. Maka untuk 6 bulan dikali 1 juta yaitu 6 juta. Selanjutnya yaitu hutang hipotek jadi 6 juta, bunganya 1.500.000, kasnya 7.500.000. Selanjutnya jurnal penyesuaian
jumlah biaya untuk 6 bulan adalah 6 juta, maka dikurangi dengan biaya administrasi 1 juta, dapatlah 5 juta. Lalu bunga 15%-nya dikali 5 dibagi 12 dikali 20 juta. Hasilnya menjadi 1.250.000. Dapat 5 bulan dari bulan Agustus sampai Desember. Ada 5. Jadi maka uang hipoteknya yaitu sebesar 5 juta, biaya bunganya 1.250.000, utang hipoteknya segera dibayar yaitu 5 juta, utang bunganya 1.250.000. Nah, sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada bila-bila penjelasannya kurang jelas dan ada salah kata-kata, mohon dibukakan pintu selebar-lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.